kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih, Joget. Baik, Ibu akan absen. Semuanya hadir kok? Hadir, Ibu. Oke. Richard apa Ibu? Jadi kenapa? Sakit Ibu. Tidak tahu, Ibu. Jadi mana yang kursus? Apa Ibu? Tidak ada keterangan Ibu. Oke, nanti Ibu tidak ada. Baik, hari ini kita akan belajar tentang meneladani Yesus dalam mengampuni. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami keteladanan Yesus dalam hal mengampuni. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu mengampuni? Ibu, menyimpan dendam terhadap sesama Ibu. Benar. Jadi anak-anak, mengampuni itu adalah memaafkan kesalahan orang dan tidak menyimpan dendam terhadap kesalahan yang sudah pernah dia perbuat untuk kita. Nah, anak-anak, semua bawa kita di rumah Ibu. bawa HP, bawa Ibu. Nah, di HP itu pasti ada kita Ada, Ibu. Oke. Nah, Ibu mau kita semua buka kita. Oke, anak-anak, semua bawa kita kok. Tidak, Ibu. Lupa Ibu. Nah, bawa HP kok. Bawa Ibu. Bawa Ibu. Tidak. Nah, satu orang tolong baca kasih kita dari Kitab Matius 18 ayat 1 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22 di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Baik, terima kasih Ayu. Nah, anak-anak, dari ayat firman ini berarti Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai anak-anaknya, kita harus mampu mengampuni saudara kita atau teman kita, sesama kita sebanyak 70 kali 7 kali, bahkan bisa lebih juga begitu. Nah, anak-anak, dengan demikian, pengampunan yang diberikan itu menjadi sesuatu yang paling efektif. Pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang efektif, yang bersifat memperbaiki dan juga mendekatkan kembali hubungan yang pernah rusak. Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus dan memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah sedang manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anak, contohnya seperti anak-anak ada masalah dengan teman atau dengan siapapun itu. Anak-anak, kita cenderung menyalahkan seseorang, teman, tanpa mau bersusah payah untuk mencari tahu alasan mengapa dia marah dengan kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang kurang berkenan bagi dia. Baik anak-anak, Ibu lihat dari tadi Ibu jelaskan tadi, Ibu lihat ke kurang semangat bosan kok. Bosan itu. Oh, kalau begitu saya mau lanjut berdiri dulu. Potong sama-sama menyanyi lagu King Kong badannya besar, siapa tahu? Tahu Ibu. Oke.
Kalau itu kita menyanyi 1, 2, 3. Kimpong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Baik anak-anak, Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Ibu ada pertanyaan, tapi Ibu bagi kalian dalam 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, pertanyaan yang pertama itu mengapa manusia membutuhkan pengampunan Allah? Pertanyaan kedua, mengapa manusia diminta untuk mengampuni sesama? Ibu kasih waktu kalian 5 menit. 5 menit untuk menjawab. Ibu terlalu cepat, Ibu. Nah, 7 menit. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Sudah kok? Sudah, Ibu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Iya, Ibu. Pintar-pintar. Silakan berdiri dan menjawab. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu manusia membutuhkan pengampunan dari Allah karena semua manusia berdosa dan gagal memenuhi standar kasih Allah. Benar, tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah. Sudah Ibu. Dan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu manusia diminta mengampuni sesamanya karena pengampunan merupakan refleksi kasih Allah yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Selain itu, pengampunan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ya, Ibu. Baik, tepuk tangan untuk Ambu. Terima kasih untuk 2 kelompok yang sudah membantu Ibu menjawab pertanyaannya. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pengampunan itu adalah sebuah keputusan dari hati dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Dengan mengampuni, seseorang bisa dibebaskan dari beban kebencian dan hati itu terasa lebih damai. Baik anak-anak, sekian materi kita pada pagi hari ini. Ibu minta 1 orang pimpin kita dalam doa. Kalau bisa dengan menyanyi. Ibu dan teman-teman, kalau kita pulang menyanyi lagu Terima kasih Tuhan. Oh, saya bergilang saja. 1, 2, 3. Saya bergirang, kau bergirang, saya bergirang, atas sebabnya. Saya bergirang, kau bergirang, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, dari saksikan cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Teman-teman, sudah pulang bersama ini SD. Terima kasih Regina. Baik anak-anak, materi kita telah berakhir. Jangan lupa minggu depan bawa Alkitab dan jangan lupa belajar. Baik, Ibu.